Di atas lapangan hijau, impian tak cuma jadi khayalan bagi Mees Hilgers. Membawa Indonesia ke Piala Dunia bukan hanya sekadar asa, tapi sebuah misi yang harus dituntaskan. Bek keturunan Belanda ini yakin bahwa skuad Garuda bisa berbicara banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti burung yang baru saja mengepakkan sayapnya, tim ini tengah bersiap untuk terbang lebih tinggi. Perjalanan timnas Indonesia akan segera memasuki babak yang lebih sengit. Pada 20 Maret, Garuda akan terbang ke Australia untuk menghadapi tuan rumah, sebelum akhirnya menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Dua laga ini menjadi pembuktian seberapa jauh skuad asuhan Patrick Kluivert mampu melangkah. Kami memiliki pemain-pemain hebat dan performa tim sedang berada di jalur yang baik, ujar Hilgers penuh optimisme. Keyakinannya bukan tanpa alasan. Indonesia kini dihuni oleh talenta berbakat yang siap mengukir sejarah. Setiap pesepak bola punya mimpi besar, dan bagi Hilgers, tak ada yang lebih indah daripada membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia. Ia membayangkan bagaimana dunia akan melihat Indonesia sebagai kekuatan baru dalam sepak bola. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, dunia akan melihat bahwa Indonesia punya pemain sepak bola hebat. Kami akan mendapatkan respek yang seharusnya. Itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan, kata Hilgers seperti dilansir laman resmi FIFA. Tak hanya bermimpi, Hilgers juga percaya diri dengan peluang Indonesia di kualifikasi ini. Kami adalah tim muda yang terus berkembang, dan dengan pelatih baru, kami pasti semakin kuat. Saya sangat percaya diri. Selain Jepang, saya rasa kami punya pemain yang lebih baik dari lawan-lawan kami, lanjutnya. Datangnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa angin segar. Legenda sepak bola Belanda itu dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Beliau adalah nama besar di dunia sepak bola, dengan pengalaman di level tertinggi. Pemahamannya tentang filosofi sepak bola Belanda dikombinasikan dengan latar belakang kepelatihannya, membuat kami sebagai tim merasa bersemangat, kata Hilgers. Bagi Hilgers, musim ini adalah kesempatan emas. Tak hanya ingin membawa FC Twente finish setinggi mungkin di Eredivisie, ia juga punya ambisi besar bersama Indonesia. Bersama Twente, saya ingin finish setinggi mungkin di Liga. Bersama Indonesia, saya ingin lolos ke Piala Dunia. Keduanya bisa dicapai, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya, tegasnya. Dengan keyakinan yang membara, Hilgers dan timnas Indonesia siap menorehkan sejarah. Jalan menuju Piala Dunia mungkin terjal, tapi dengan semangat juang yang tinggi, Garuda tak akan gentar. Mari kita dukung perjuangan mereka. Kabar terbaru dari skuad Garuda datang membawa perubahan. Egy Maulana Fikri menjadi nama pertama yang harus meninggalkan skuad asuhan sang pelatih anyar Patrick Kluivert. Pemain lincah ini dicoret karena cedera yang dialaminya saat membela Dewa United. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Egy memang tak dalam kondisi terbaiknya untuk tampil di laga-laga penting yang sudah di depan mata. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan bertarung melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Sang pelatih asal Belanda telah memanggil 30 nama dalam daftar awalnya. Namun, tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain sesuai regulasi. Artinya, masih ada beberapa nama lain yang akan dicoret sebelum laga dimulai. Selain Egy, dua pemain lain yang pasti absen saat menghadapi Australia adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Keduanya harus menepi sementara karena akumulasi kartu, tapi siap kembali beraksi melawan Bahrain. Tak hanya kehilangan pemain, Indonesia juga mendapat tambahan amunisi baru. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi telah resmi bergabung, menambah kekuatan tim dengan pengalaman dan kemampuan mereka di level internasional. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan warna baru dalam skema permainan yang akan diracik oleh Kluivert. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di ronde ketiga. Meski beberapa pemain harus absen, harapan tetap tinggi. Kini, sorotan tertuju pada timnas Indonesia.
Akankah mereka mampu meraih hasil terbaik? Mari kita doakan bersama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan lapang dada menerima keputusan Elkan Bagat. Bek jangkung berusia 22 tahun itu memilih tetap fokus membela Blackpool FC ketimbang bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut Erick, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga tak ambil pusing. Wajar saja, stok bek tengah di skuad Garuda melimpah ruah bak air di musim penghujan. Timnas Indonesia punya banyak tembok pertahanan tangguh. Sebut saja Jay Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, dan bahkan Kevin Dix yang juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja, dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Keputusan Bagat untuk tetap berkonsentrasi dengan Blackpool FC datang di tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick, menegaskan bahwa skuad Garuda tetap solid meski tanpa Bagat. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Calvin Verdong bisa main ke center back agak ke kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak ke kanan. Jadi opsi-opsi itu ada. Lanjutnya, perjalanan Timnas Indonesia akan berlanjut dengan duel sengit melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Setelah itu, Garuda bakal menyambut Bahrain di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa, 25 Maret 2025. Dalam lanjutan putaran ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick pun berharap masyarakat tak buru-buru menghakimi keputusan Bagat. Tapi saya mohon jangan menghakimi, kasihan, karena Elkan bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Mungkin dia sedang fokus ke klubnya, jadi tidak apa-apa, tuturnya. Jadi, tak perlu resah atau gundah. Skuad Garuda tetap siap terbang tinggi demi mewujudkan mimpi besar di panggung dunia. Sandy Walsh bakal merasakan sensasi yang tak biasa. Bek Timnas Indonesia ini siap berduel dengan mega bintang Cristiano Ronaldo saat Yokohama F. Marinos bertemu Al Nassr di babak perempat final Liga Champions Asia Elite 2024-2025. Drawing yang digelar Minggu malam waktu setempat menakdirkan duel seru ini. Semua laga perempat final bakal dihelat di Jeddah pada 25 sampai 27 April dan khusus duel Yokohama versus Al Nassr dijadwalkan pada 26 April di King Abdullah Sports City Complex. Bagi Sandy, ini kesempatan emas. Berposisi sebagai bek kanan, ia berpotensi adu taktik dan fisik langsung dengan Ronaldo. Sebuah tantangan yang tentu tak mudah, mengingat CR7 masih sangat tajam meski sudah tidak berada dalam masa prime-nya, dan sudah mengoleksi 28 gol, plus 4 assist dari 33 laga musim ini. Tak cuma Ronaldo, Al Nassr juga punya Sadio Mane, John Duran, Marcelo Brozovic, dan Otavio. Yokohama sendiri datang ke perempat final dengan modal percaya diri setelah menyingkirkan Shanghai Port dengan agregat 5-1. Jika mampu melewati hadangan Al Nassr, Yokohama bakal berhadapan dengan pemenang duel Kawasaki Frontale versus Al Sadd. Mampukah Walsh dan kawan-kawan menciptakan kejutan dan meredam keganasan Al Nassr? Kita nantikan saja. Sejak bergabung dengan Yokohama bulan lalu, Walsh sudah tampil 6 kali dan menyumbang 1 assist. Ia juga masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Bahrain. Aksi Walsh di lapangan makin dinanti, baik di level klub maupun timnas. Di antara tim yang berjuang di papan bawah Serie A, ada satu sosok yang justru bersinar. Dialah Jay Itzes, benteng kokoh Timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia FC. Meski timnya masih terjebak di papan bawah klasemen, performa sang palang pintu tak bisa dipandang sebelah mata. Bukan sekali dua kali nama Itzes mencuat di pemberitaan. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan raksasa Italia, Juventus. Kini, sinar bintangnya semakin terang dan menarik perhatian klub-klub besar lainnya. Inter Milan, AC Milan, hingga Napoli disebut-sebut tengah mengawasi langkahnya. Kabar ini bukan sekadar angin lalu.
Jurnalis kenamaan Italia, Niccolò Schira, mengungkapkan hal ini lewat media sosialnya. Inter mengirim scout ke Gewiss Stadium 2 pekan lalu untuk menonton laga Atalanta versus Venezia, untuk memantau bek tengah Jay Itzes. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga memantau pemain Indonesia itu bulan lalu. Tulisnya dalam akun X pribadinya @Nicoschira. Tentu saja, ketertarikan klub-klub besar ini bukan tanpa alasan. Itzes beberapa kali menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang tangguh. Terakhir, ia mencuri perhatian saat harus berduel dengan Romelu Lukaku. Menghadapi bomber bertubuh raksasa itu bukan perkara mudah, tapi sang bek mampu memberikan perlawanan sengit. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Akankah pria 24 tahun ini segera melangkah ke klub yang lebih besar? Ataukah ia masih akan menempa dirinya di Venezia sebelum benar-benar terbang lebih tinggi? Yang jelas, mata dunia sudah mulai tertuju padanya. Tak lama lagi, mungkin kita akan melihatnya beraksi di panggung yang lebih megah. Bagai air yang akhirnya menemukan muaranya, perjalanan Juran Fernandes di dunia sepak bola mencapai babak baru. Sang benteng kokoh PSM Makassar itu akhirnya mendapatkan panggilan pertamanya ke Timnas Cape Verde. Di usia 30 tahun, pria kelahiran 19 Oktober 1994 ini membuktikan bahwa mimpi tak pernah kadaluarsa, dan kerja keras selalu punya ganjarannya. Negeri kecil di Samudera Atlantik itu tengah bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Cape Verde saat ini menempati peringkat 3 dengan poin 7, jumlah yang sama dengan posisi 2 yang ditempati Libya dan hanya terpaut 1 angka dari pemuncak klasemen sementara, yaitu Kamerun. Di tengah persiapan itu, nama Juran muncul sebagai amunisi baru bagi skuad Cape Verde. Ini bukan sekadar panggilan biasa, melainkan kesempatan emas yang datang di waktu yang tepat bagi sang bek tangguh. Sebelum menerima panggilan dari negaranya, Juran Fernandes telah lebih dulu menorehkan tinta emas bersama ayam jantan dari timur. Pada musim 2022-2023, ia menjadi bagian penting dalam kejayaan PSM Makassar yang berhasil menjuarai Liga 1 Indonesia. Sosoknya di lini belakang ibarat tembok yang sulit ditembus, sekaligus ancaman bagi lawan saat bola mati. Tak hanya sekadar nama besar, catatan statistik Juran bersama PSM menjadi bukti nyata kualitasnya. Sejak bergabung dengan klub kebanggaan Makassar ini, ia telah tampil dalam 101 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai seorang bek, kontribusinya tak hanya bertahan, tetapi juga menyerang dengan mencetak 14 gol dan menyumbang 8 assist. Total menit bermainnya mencapai 8.985 menit, menunjukkan peran pentingnya di lini pertahanan Juku Eja. Kisah Juran Fernandes ini seperti alur film yang penuh kejutan. Dari Stadion Gelora B.J. Habibie hingga ke pentas internasional, ia kini membawa kebanggaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Juku Eja dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kini, tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana sang pilar kokoh ini membela negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Apakah ia akan menjadi sosok yang membawa Cape Verde melangkah lebih jauh? Yang jelas, jalan menuju mimpi selalu terbuka bagi mereka yang pantang menyerah. Selamat berjuang, Juran! Marcus Rashford akhirnya kembali masuk dalam daftar skuad timnas Inggris. Keputusan ini diambil langsung oleh pelatih Thomas Tuchel dengan harapan Rashford bisa terus tampil baik dan makin bersinar di lapangan. Penyerang berusia 27 tahun itu termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Tuchel untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Albania dan Latvia bulan ini. Momen ini jadi spesial karena terakhir kali Rashford membela timnas Inggris adalah pada Maret 2024. Sempat meredup di Manchester United, Rashford harus rela absen cukup lama, termasuk saat Euro 2024. Tapi hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Beruntung, kepindahannya ke Aston Villa mengubah segalanya. Di bawah arahan Unai Emery, Rashford kembali menemukan ritme terbaiknya. Selama 2 bulan terakhir, ia jadi pilihan utama di lini depan Villa dan sudah menyumbang 4 assist. Perlahan tapi pasti,
Rashford mulai menunjukkan kembali sentuhan magisnya seperti beberapa musim lalu. Itulah alasan Tuchel akhirnya tak ragu memanggilnya kembali. Dia punya peran luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir Aston Villa, kata Tuchel, dikutip dari situs resmi FA. Saya senang melihat kerja kerasnya dalam merebut bola, dan usahanya untuk menjadi rekan tim yang baik serta energinya yang konsisten. Tambah pelatih asal Jerman itu. Menurut Tuchel, bakat Rashford tak perlu diragukan. Tapi, konsistensi adalah kunci. Talenta dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Maka, setelah melihatnya tampil oke belakangan ini, maka saya memutuskan inilah waktu yang tepat untuk memanggilnya lagi, agar dia terpacu untuk mempertahankan performanya, tutupnya. Dengan panggilan ini, Rashford punya kesempatan emas untuk kembali menancapkan taji di kancah internasional. Apakah ia bisa membuktikan diri dan kembali jadi andalan Inggris? Kita tunggu saja aksinya di lapangan. Layaknya kapal tanpa nahkoda, nasib Jadon Sancho kini terombang-ambing di lautan sepak bola. Manchester United, sang pemilik kapal, tampaknya tak ingin menariknya kembali ke dermaga Old Trafford. Musim panas nanti bisa jadi titik balik atau justru titik suram bagi sang winger. Di awal musim 2024-2025, MU memutuskan untuk melepasnya sementara ke Chelsea dengan satu syarat. The Blues wajib membeli Sancho secara permanen di akhir masa pinjamannya. Namun, seperti angin yang berbelok arah, Chelsea kini dikabarkan tak mau menebusnya. Alih-alih mengikatnya lebih lama, mereka lebih memilih terkena penalti daripada mempermanenkan sang pemain. Sancho pun kini bak bola panas yang siap dilempar ke sana kemari. Rumor yang berembus menyebutkan bahwa ia akan kembali ke Manchester United. Tapi, menurut laporan Fabrizio Romano, setan merah sudah menutup pintu. MU tak tertarik menyambutnya kembali. Apalagi setelah performanya di Chelsea yang dianggap jauh dari kata memuaskan. Selain performa yang mandek, sikap Sancho juga jadi batu sandungan. Beberapa kali ia melontarkan komentar provokatif yang membuat manajemen MU semakin enggan menerimanya lagi. Kini, agen Sancho harus putar otak dan bergerak cepat mencari pelabuhan baru bagi kliennya. Bundesliga disebut-sebut sebagai tujuan yang diidamkan Sancho, dengan Borussia Dortmund menjadi klub yang ingin ia bela kembali. Manchester United sendiri tak akan menghalangi kepergiannya, tapi bukan berarti mereka akan melepasnya begitu saja. Dengan kontrak yang masih tersisa 1 tahun, setan merah mematok harga di kisaran 25-30 juta pounds untuk jasa sang winger. Akhir kisah Sancho di MU tinggal menunggu kepastian. Apakah ia akan kembali menemukan rumah barunya? Atau justru terus tersesat dalam badai bursa transfer? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagai anggur yang semakin tua, semakin nikmat rasanya. Begitulah Luka Modric di Real Madrid. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, sang maestro lapangan tengah tetap menari indah di atas rumput hijau, seolah waktu enggan menyentuhnya. Dan kini, kabar baik datang bagi para penggemar Los Blancos. Modric ingin bertahan lebih lama. Menurut laporan dari Fabrizio Romano di akun Instagramnya @fabriziorom, gelandang elegan asal Kroasia itu ingin tetap berseragam putih selama 1 musim lagi. Bukan tanpa alasan, penampilannya masih memesona, kakinya masih lincah, dan tubuhnya tetap prima. Tak heran, keinginan Modric begitu jelas, terus menjadi bagian dari kisah gemilang Madrid. Saat ini, kontraknya bersama klub akan habis pada Juni 2025. Namun, bagi sang penyihir bola, opsi utama di musim panas ini tetaplah bertahan di Santiago Bernabeu. Di usianya yang ke-39, ia tak ingin pergi, tak ingin mencari pelabuhan baru. Hatinya telah tertambat di Madrid dan keinginannya sederhana, menandatangani kontrak baru hingga Juni 2026. Sekali lagi, jika ditanya tentang masa depannya, jawabannya tetap sama. Real Madrid adalah pilihan pertama dan satu-satunya. Sekarang, tinggal menunggu pembicaraan resmi dengan klub. Akankah pihak Los Blancos memberikan 1 tahun tambahan untuk sang maestro? Para Madridistas tentu berharap jawabannya adalah ya. Seiring waktu berlalu, Modric terus membuktikan bahwa usia hanyalah angka, sementara kelas adalah abadi. Jika Madrid memberinya kesempatan, ia akan terus menari, mengalirkan bola dengan magis, dan menuliskan bab baru dalam kisahnya bersama klub yang dicintainya. Di dunia sepak bola, mimpi besar butuh keyakinan.
Lamine Yamal adalah contoh nyata bahwa usia muda bukan halangan untuk bermimpi besar. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dan ambisi yang membara, ia siap membawa Barcelona ke puncak kejayaan. Kami sekarang favorit untuk memenangkan Liga Champions. Seru Yamal dalam sebuah wawancara bersama Diario Sport. Kata-kata itu mengalir dengan penuh keyakinan. Tak ada ragu, tak ada takut, hanya optimisme yang berkobar dalam dada pemain muda berbakat ini. Yamal menyebutkan bahwa Liverpool yang dulu digadang-gadang sebagai kandidat kuat, kini telah tersingkir. Mereka adalah favorit di awal, tapi sekarang kami ada di sana. Kami tak takut pada siapapun. Kami adalah sebuah keluarga. Lanjut Yamal. Ucapannya memberi pesan kepada dunia bahwa Barcelona bukan sekadar tim yang ikut serta, tetapi tim yang siap juara. Kami bukanlah Barcelona setahun lalu saat menghadapi PSG, tegas Yamal. Memang benar, Barca yang sekarang bukanlah Barca yang sama seperti setahun lalu saat menghadapi PSG. Mereka telah belajar, tumbuh, dan semakin kuat. Dengan pengalaman yang bertambah, mereka kini lebih siap untuk menghadapi tantangan. Di usia yang masih belia, Yamal berbicara dengan ketegasan seorang veteran. Ia tidak sekadar berharap, tetapi benar-benar yakin bahwa trofi Liga Champions bisa kembali ke pangkuan Camp Nou. Dengan talenta muda yang semakin matang dan semangat juang yang menyala-nyala, Barca adalah tim yang siap bersaing di level tertinggi. Liga Champions bukan sekadar panggung untuk mereka tampil, tetapi medan pertempuran di mana mereka siap menorehkan sejarah. Akankah impian mereka menjadi kenyataan? Kita tunggu saja kisah ini hingga babak terakhir.